dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat berbahagia kembali bisa mengunjungi Anda semuanya. Tentunya dengan satu kerinduan, kita semua akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu membebaskan, kebenaran itu memulihkan, kebenaran itu menyelamatkan. Kebenaran itu bisa memberikan kepada kita keajaiban. Itulah sebabnya saudara-saudara, tiap malam saya akan hadir. Oleh karena sementara saya menyampaikan, saya juga diberkati. Dan saya yakin saudara-saudara yang mendengarkan juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan topik kita adalah bertahan dalam kesulitan. Saya menyadari Bapak Ibu, kita semua sedang diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan. Amin. Saudara punya kesulitan, saya juga punya kesulitan. Kita punya persoalan, kita semua sedang diizinkan menghadapi masing-masing berbeda, tetapi kita semua sedang menghadapinya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan? Tidak ada yang goyah dalam kehidupan kita, iman kita tidak goyah, haleluya kita tidak berubah, semangat hidup kita tidak patah. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Dan saya sudah menemukan rahasia bertahan dalam kesulitan hidup. Bagaimana kita sama-sama nanti akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada seorang janda yang sedang diizinkan menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Waktu saya mempelajari jenis kesulitannya, saya menyadari saya tidak pernah menghadapi sesulit orang ini. Tetapi toh sesulit-sulitnya persoalan, ketika kita membawa persoalan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ambil Alkitab, ambil catatan, ambil pensil atau pen untuk mencatat apa yang akan kita diskusikan. Karena apa? Ketika kebenaran itu ditulis, diingat, dicerna, diteliti, kebenaran itu akan memberikan kekuatan, bisa menjadi rema. Dan pada waktu kita menghadapi kesulitan, kebenaran itu yang akan mendikte kehidupan kita untuk membuat keputusan. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 25. Berbahagialah orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna, bukan hanya mendengar kemudian melupakannya, tetapi yang meneliti, mempraktekkan, melakukan, maka orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Apa yang dikatakan oleh Yakobus selaras dengan apa yang ditulis oleh Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, daunnya tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah pada waktunya. Dengar baik-baik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan hidup saudara tidak bisa dilepaskan dari ketaatan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi semakin banyak firman yang menjadi pewahyuan, menjadi rema dalam hidup saudara, semakin kuat hidup saudara, semakin kuat iman saudara, semakin bahagia hidup saudara. Karena Petrus mengatakan, kamu adalah umat yang dipelihara oleh Allah melalui imanmu. Tingkat pemeliharaan Allah yang kita rasakan paralel dengan tingkat kekuatan iman yang kita miliki dalam kehidupan. Itulah sebabnya saudara, sebelum kita berdoa, bagikan video ini, share kepada sahabat-sahabat saudara. Bagikan ini, saya rindu malam ini ada pewahyuan, bukan sekedar mendengar khotbah, bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kita rindu firman itu akan menjadi bagian dalam hati kita. Istilahnya, firman itu kita masukkan di dalam hati, sehingga firman itu akan ngefek dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidupmu, hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami rindu agar firman yang kami dengar, firman yang kami bahas, firman yang kami teliti menjadi rema.
menjadi kebenaran yang akan mengubah hidup kami, kebenaran yang akan menolong kami, kebenaran yang akan membebaskan, memulihkan, merestorasi, menyembuhkan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kisah yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah kisah seorang janda yang dililit hutang. Dan saya menemukan itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau saudara ada Alkitab di depan saudara, buka 2 Raja-Raja pasal yang keempat, dan saudara akan menemukan kisah yang sangat menarik tentang salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Ini di dalam kisahnya, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Pada waktu saudara membaca kisah ini, saudara pasti akan kasihan. Pada suatu hari, janda seorang nabi pergi kepada Elisa mengadukan nasibnya. Apa nasibnya? Bapak, suami saya sudah meninggal. Dan Bapak tahu bahwa ia juga seorang yang taat kepada Allah, tetapi ia berhutang pada seseorang. Ini kasihan sekali saudara-saudara. Ada pelajaran yang luar biasa kalau saya bisa mengajak saudara merenungkan ini. Persoalan yang dihadapi oleh janda ini mungkin tidak separah yang sedang Anda hadapi, tetapi toh nanti di ujung kisah ini kita menemukan Allah melakukan keajaiban sehingga janda ini bisa bertahan dalam kesulitan. Sekarang orang itu datang untuk mengambil kedua anak saya dan menjadikan mereka hamba sebagai bayaran utang almarhum suami saya. Saudara-saudara, pelajaran pertama dari kisah ini, kesulitan tidak memandang status. Saudara nabi atau seorang biasa, saudara rakyat jelata atau tinggal di istana, saudara berpendidikan atau barangkali tidak pernah mengenyam bangku sekolahan, saudara orang kaya atau saudara orang miskin, tidak peduli saudara tinggal di mana, yang namanya kesulitan akan datang kepada siapapun. Maka dalam hidup ini bersiap-siaplah untuk menghadapi tantangan. Karena selama kita masih menginjak bumi dan masih makan nasi, kita akan bertemu dengan yang namanya kesulitan, tantangan, persoalan, pergumulan, tribulasi, apapun juga namanya, kita akan menghadapinya. Jadi jangan heran ketika dalam kehidupan ini kita akan bertemu dengan kesulitan. Mari kita akan membahas kesulitan janda ini, saudara. Yang pertama, janda ini suaminya adalah seorang nabi. Dikatakan di dalam teks tadi bahwa janda ini, saudara, dikatakan, Bapak, suami saya sudah meninggal. Dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Allah, orang yang menyembah, orang yang setia, orang yang melayani. Tetapi saudara, ternyata kematiannya meninggalkan beban, kematiannya meninggalkan masalah, karena dia punya utang. Dan utangnya begitu banyak sehingga sang ibu janda tidak bisa membayarnya, sehingga yang ngutangi datang mau mengambil anaknya untuk dijadikan hamba. Oh saudara, saya bisa memahami betapa kasihan hati seorang ibu melihat anaknya akan diambil oleh penagih utang ini. Saya tidak tahu umurnya berapa, tidak diberitahukan di dalam Alkitab. Tetapi dalam hukum Musa memang dibenarkan bahwa anak-anak bisa dijadikan hamba. Pada waktu itu tidak ada masalah dengan children slavery. Saudara, yang saya merenung di sini, saudara, waktu saya membaca kisah ini, saya pikir kalau namanya hamba Tuhan, seorang nabi, seorang imam, seorang pelayan Tuhan, tidak akan pernah menghadapi masalah sesulit ini. Saya pikir, saudara. Tetapi ternyata yang namanya kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan bisa datang kepada siapa saja. Anda hamba Tuhan atau Anda orang awam, kita semua punya persoalan. Saya masih punya persoalan. Saudara, ada orang Jawa bilang, wong urip kuwi wang sinawang le.
Artinya apa? Jangan hanya lihat dari penampilannya. Kelihatannya hebat, keren bajunya, mukanya di make up penuh dengan senyum. Kemudian kita pikir, wow, orang itu kelihatannya happily ever after, tidak pernah punya persoalan, tidak punya kesedihan. Saudara-saudara, penilaian saudara salah. Wang sinawang, jangan lihat dari mukanya. Kita semua punya persoalan. Saudara pikir saya tidak punya persoalan? Saya sedang punya persoalan. Anak saya nomor 1 kemarin kena demam berdarah. Saya baru keluar dari rumah sakit mengunjungi anak saya. Saya punya persoalan. Tetapi persoalan adalah bagian dari kehidupan. Saudara-saudara, ada orang yang pernah mengatakan begini, the biggest challenge in your life is where there is no challenge. Tantangan paling besar dalam hidup bukan karena banyak menghadapi tantangan. Tantangan yang paling besar dalam hidup kita adalah ketika kita merasa tidak punya tantangan. Amin. Mengapa? Karena waktu kita tidak punya tantangan, kita akan dininah-bubukkan dengan kenyamanan sehingga kita tidak merasa tertantang untuk mengembangkan iman. Saya katakan berkali-kali, imanmu itu berkembang melalui tantangan. Kedewasaan rohanimu bertumbuh melalui kesulitan. Sama seperti orang main layang-layang, saudara-saudara. Kalau saudara main layang-layang, caranya supaya cepat naik, saudara harus bermain berlawanan dengan arah angin. Kalau angin ke utara, saudara harus lari ke selatan. Sebab kalau angin ke utara, saudara ikut lari ke utara, layang-layang saudara tidak bisa terbang. Sama dengan kehidupan ini, saudara. Cara yang paling baik untuk bisa naik melalui ujian kehidupan sehingga iman kita akan terus menuju kepada tingkat yang lebih tinggi, hadapilah kesulitan. Kita semua punya kesulitan. Dengarkanlah kata seorang penulis Alkitab yang mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu diizinkan menghadapi berbagai-bagai trial, ujian. Karena ujian itu akan menaikkan tingkat iman saudara. Amin. Jadi mari kita belajar dari ibu janda ini, saudara-saudara, yang waduh kasihan. Kalau saudara tinggal satu RT dengan dia, saudara bisa ikut ngelus dodo, ya Allah Gusti, kok ono wong nasibnya kaya ngono. Kok ada orang nasib seperti ini? Udah ditinggal mati suami, kemudian ditinggali utang, kemudian anaknya mau diambil, terus dia mau hidup dengan siapa? Saya bersyukur kepada Tuhan. Ibu janda ini, dia tahu strategi, dia tahu bagaimana caranya mencari jalan keluar. Dan saya bersyukur karena apa yang dilakukan. Dia datang kepada seorang nabi. Dia datang kepada hamba Tuhan. Dia datang kepada orang yang dianggapnya punya hikmat dari Tuhan. Maka ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, saudara-saudara, ini langkah yang harus dihadapi, langkah yang harus Anda ambil. Cari hamba Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari petunjuk Tuhan, karena petunjuk Tuhan itu yang akan menolong saudara menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang menurut akal sehat tidak mungkin bisa diselesaikan. Utang banyak, anak mau disita istilahnya, dijadikan budak. Rasanya bagaimana seorang ibu, pasti dia tidak bisa tidur. Dia memikirkan bagaimana nasib anaknya, tetapi dia tahu jalan keluarnya. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.